سادة على بعد جميع سادتنا لطريقة من أهل السنة والجماعة وسلم وهاجر الله بن عيسى وسلم العظم البقي المقدم محمد بن علي بعلوي ورسوله وفروعه من جميع سادة علويين من سلالة سيدنا حسن وسيدنا حسين ورسولهما وفروعهما إلى أرواح جميع أولياء الله بغير عند الله من الأوطار والأبدال والأوساط الجبا والنقبة ورجال الله الغيب خصوصا آل بكر علم على شبيك ولزمن ولفريد وليخير والعناد ولسيون ولفريضة وجميع عباد الله الصالحين المتقين المقربين المحبوبين عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا إلى أرواح أولياء التسعة وإلى الشيخ عبد القادر الجيلاني شيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني شيخ محمد الرشاد بن البدري طلب بين حبيب حامد بن عباس بصير بهاشم شيخنا خليل بن خليل نوير وشيخ محمد شروني عبد المني وشيخ محمد زيد بن عبد القادر سقوم ورسولهم وفروعهم وجميع مشايخنا خصوصا إلى صاحب هذا الكتاب الحبيب عثمان بن يحيى بتوي وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين ومنات أن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة والرضا والسعادة ويعيد علينا ووالدينا وأهل بيتنا وقرابتنا وجيراننا وأهل مجلسنا ولمن له فضل علينا ولمن أوصانا بالدعاء من بركاتهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي وكمن وبه شيخنا الحبيب عمر بن محمد بن سلم بن حبيب وكمن وبه الحبيب عثمان بن يحيى وتوي وكمن وبه كل الزمان بكل الزمان إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجمعنا به بكل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين إلى أن قال dengan pengetahuan yang tersebut itu adanya. Sedikit kita ulang. Apa yang itu adanya? Yang pertama adalah memahami makna rukun Islam, mengucap dua kalimat syahadat yang berbulat-bulat, sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, memberi zakat, pergi tulak haji. Adapun ilmu pengetahuan rukun Islam yang pertama yaitu mengetahui akan makna dua kalimat syahadat, yaitulah yang dikata ilmu usuluddin dan ilmu tauhid, dan ialah yang dikehendaki sebutannya di kitab ini. Alhamdulillah. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa mendekat dan mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pelajaran tauhid kita semakin dekat dan semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkat kita istiqamah dalam menuntut ilmu, mudah-mudahan kita diparakkan lawan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang hamba itu diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala taufik untuk mengkaji ilmu tauhid, berarti Allah yang hendak berparak. Ada orang berparak lawan Allah itu sulit.
harus dengan ibadah. Ibadahnya pun harus ikhlas. Kada sekadar itu, harus didasari dengan ilmu pengetahuan yang luas, dan harus mempunyai seorang guru. Tapi ketika seorang hamba ditakdirkan Allah untuk bisa hadir di majlis yang di sana dikisahkan sifat dan af'alnya Allah, perbuatan-perbuatannya Allah, atau yang berhubungan dengan ilmu tauhid, menandakan Allah yang hendak beparak. Kita tuh hendak beparak lawan presiden ngalih, tapi amanya sidin hendak beparak liwar nyamannya hendak berdapat lawan presiden. Ya Allah, mudah-mudahan kita beparak lawan Allah, mudah-mudahanlah tanda, insya Allah tanda menunjukkan tanda kebahagiaan kita dunia dan akhirat, insya Allah. Salah satunya juga Allah memberikan kita taufik bahwa hadir di majelis yang di sana dikaji masalah akidah ilmu tauhid. Salah satunya yaitu Allah Subhanahu wa taala hendak melajari kita, wahai hamba, jangan menomor dua akan undah. Ngarannya jin ilmu tauhid, wahada yuwahidu, artinya mengesahkan Allah. Datang ke sini kita mengkaji ilmu tauhid, hendak apa garang menomor satuakan Allah. Kita ini banyak nomor satuakan yang selain daripada Allah. Habib bekiawan ayo majelis, ada urusan dunia dikalahkan urusan majelis, itu kadang menomor satu akan Allah misalnya, contohnya tak. Jadi kita datang ke sini kada lain hendak belajar nang kayak apa menomor satu akan Allah. Ya Allah, mudah-mudahan di dalam hati kita ini cabangnya banyak benar, tapi mudah-mudahan yang nomor satu itu Allah, yang nomor duanya Sayyidina Muhammad. Makanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama la ilaha illallah, yang keduanya Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Itu perlu proses, perlu belajar. Makanya jar Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, aku hendak memberikan pelajaran yang khusus ke seorang murid satu permasalahan masalah tauhid atau bab yang hendak membersihkan hati perlu berpuluh-puluh tahun. Kadanya semalaman aja bang, atau seminggu sekali ya kada mau. Tuntut ilmu sampai ke mati, menuntut ilmu sampai dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Sebenarnya sudah digambarkan Bapak, ini kita bahas sedikit. Nah, yang pertama rukun Islam itu adalah makna dua kalimat syahadat. Nah, ini harus dijelaskan. Asyhadu an la ilaha illallah aja kah nyaman. Nah, ini tak radio jen kawa, HP jen kawa. Coba biarlah kena apa tah mendengarkan di dalam HP tah komputer jen kau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang fasik bisa, orang yang kafir bisa, orang yang munafik bisa. Nyaman aja itu syahadatul lisan tuh nyaman benar. Asyhadu an la ilaha illallah. Nih kita membahas sedikit. Adapun ilmu pengetahuan rukun Islam yang pertama yaitu mengetahui akan makna dua kalimat syahadat. Kadanya mengetahui dua kalimat syahadat bang, jadi sini mengetahui makna daripada dua kalimat syahadat. Jadi Habib Usman, apa garang makna dua kalimat syahadat? Aku bersaksi. Kadang dulu pian tuh amunya bersaksi. Ada mungkin orang itu bersaksi bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita kecuali dua. Yang pertama kita melihat, yang kedua kita meyakini, hanya bersaksi. Ulun bersaksi bahwasanya minuman ini nyaman. Ulun melihat dulu minuman ini, oh berasih bang bebe. Mbah ulun tuh rasai pulang. Tahu ngaranya ulun yakin, bujur. Aku bersaksi bahwasanya minuman ini udah dasar nyaman bujur. Soalnya ada berasa, nyata ada berasa baju biasa lah, tapi nyaman. Mbah mana kayak begitu kada kau menyaksikan Allah? Ayo saya yang melihat Allah. Yakin gak ada kita Allah itu Tuhan kita? Nah makanya jar ulama amunnya kita tuh bersaksi kawin aja jin, amunnya kada bersaksi kada sah kawin tak? Kada mau atau kada melihat buta jadi wali ke beb, jadi saksi buta yang mana juga kawin akan jar.
Menggunakan ini kan kaum lihat misalnya Mang Iwan kawin, misalnya kan kelihatan benar kalau lah becungkung orangnya. Ya, misalnya kada melihat kayak apa? Kayak apa hendak menyaksikan, oh ini pengantin kada kawa. Amuninya kada melihat dan kada yakin. Bahkan kadang kayak apa caranya? Allah Taala andak dua dalil nakli dan dalil akal. Di sini kau menyaksikan dengan apa? Kita mau menyaksikan bahwasanya Allah ini adalah Tuhan kita, makanya harus memahami ada sekadar asyhadu alla ilaha. Amun kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu gerbang hidayah. Gerbang hidayah. Amun orang itu membaca itu masuk dalam ranah Islam. Tapi amunnya kada membaca atau apa bahasanya dikeluarkan di dalam syahadat jiwa. Ada lisan, ada syahadat jiwa, ada syahadat hati. Amunnya muntung aja tapi gawian kada bujur lawan yang inya saksiakan, kada bujur mengucapkan jawaban KTP. Islamnya Islam, enggak itu KTP-nya dia masuk surga, gurai orangnya kan neraka atau menyenangkan itu lahnya. Ya, Islam KTP tadi. Jadi yang masuk surga itu adalah KTP. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi harus dipahami makna daripada dua kalimat syahadat. Asyhadu, aku bersaksi. Namun sudah nangka ini kada boleh kita mengumpati orang. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Dua dalil. Amun sudah paham dua dalil ini kita kada boleh mengumpati orang. Ikam napa bersyahadat mengumpati guru tu. Bang bersyahadat jadi anda bersyahadat juga aja. Kada. Dalil nakal dulu. Dalil nakal ini kita ada bisi Al-Quran, percaya kada lawan Al-Quran. Kita bisi Al-Quran, kita menyaksikan kalamullah di sana. Innani anallahu la ilaha illa ana. Ya Allah, innani anallah, bahwasanya aku ini adalah Allah, la ilaha illa ana. Kada ada Tuhan selain aku, ya Allah Ta'ala. Kada ada yang disembah kecuali aku, kada ada yang dimaksud kecuali aku, kada ada yang ada kecuali aku. Nah itu tingkatan zikir kita. Nah ujung-ujungnya fa'bud. Nah itu dalil nakliyah. Kita sudah dalil akalnya, Bang. Kita seikungan nih kita dalilnya. Bapak kita ini langsung mencukung ada nang itu kah? Abah ulun guru yang maulah jelas mamajar. Nah, yang bah tukang yang memberi kekuatan, yang memberi rezeki itu bang siapa banyak yang mandul. Dihalusakan nih pe tangan. Alam semesta ini nenggenal ini mau bercungkungan langsung ada nang itu. Itu dalil akal ngarannya menunjukkan bahwasanya aku bersaksi kepada Tuhan selain Allah. Kenapa? Alam semesta dalilnya. Aku melihat nah. Makanya inya melihat dan menyaksikan dan inya yakin. Hanya kau menyaksikan la ilaha illallah. Ini kada mungkin kada ada yang menciptakan kecuali Allah. Ini dalam baju keilmuan kita baca, kita memahaminya. Kada sekedar paham aku jar kada. Ilmu dahulu yang bersambung sanad kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua. Sebelum kita memahami dua kalimat syahadat, yang pertama syahadatut tauhid, asyhadu an la ilaha illallah. Ini sambil adab orang, itulah adab orang ketika memahami makna syahadat yang di pikirannya itu kosong akan kada ada yang lain Allah. Nah itu aja. Bebiniannya kah yang di luar, lelakiannya kah yang di luar. Adab orang belajar ilmu tauhid yang diingatnya Allah. Adab orang belajar syahadat yang diingatnya Allah. Fokus terhadap yang dibaca, fokus terhadap yang dikisahkan. Siapa yang dikisahkan ini? Ilmu tauhid yang dikisahkan itu hanya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Dua, perbahasan yang paling penting di kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Yang pertama, ikrar, penyaksian kita masalah Tuhan. Itu yang pertama. Tuhan kita itu siapa? Itu yang pertama. Yang kedua,
pembuktian terhadap ucapan kita bahwasanya kita mengucapkan bahwasanya aku bersaksi kepada Tuhan selain Allah. Apa pembuktiannya? Pembuktiannya penyembahan. Amun sudah tuh yakin Allah Ta'ala Tuhan wipe, masa menyembah duit? Amunnya kada berduit pusang, gimana Allah? Belum bersyahadat ngarannya amunnya pusang gara-gara dunia. Asyhadu an la ilaha illallah, dua maknanya. Tiang yang pertama pentuhanan, aku yakin bahwasanya Tuhan aku itu adalah Allah. Itu yang pertama. Hendak masuk pulang ranah yang kedua, amun sudah tahu bahwasanya ia meyakini Tuhanku itu adalah Allah, maka pembuktiannya pulang nomor dua, pembuktiannya kada lain yang disembah hanya seikung orangnya, yaitu Allah. Pentuhanan dan penyembah. Ada mungkin banyak kalau Tuhan kalau lah versi bebuhannya, versi kita Tuhan itu seikung aja. Pembuktiannya kita la ilaha illallah, aku bersasyhadu an la ilaha illallah, kada Tuhan selain Allah, aku bersaksi sudah nito. Kenapa pembuktiannya? Pembuktiannya sembah yang kita sebut itu Tuhan. Tapi berapa banyak orang menyembah kepintaran, berapa banyak orang menyembah kekuasaan, berapa banyak orang menyembah bos, berapa banyak orang yang menyembah makhluk. Inya kada sadar. Kenapa gerak? Karena kada mendalam lagi makna asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ketika orang itu memahami bahwasanya inya bertuhankan Allah, bahwasanya inya menyembah Allah, pasti yang dua ini menimbulkan pembuktian penyembahan itu kada lain adalah dibawa berataan yang Allah Ta'ala fasilitasi gasan inya di dunia dibawa beribadah. Itu penyembahan, bujur-bujur penyembahan tak. Makna kalimat dua kalimat syahadat nih. Yang pertama jin dulu. Yang pertama ini nah, kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Ya Allah, mudah-mudahan menyatu kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Lalu ketika kayak ini nah, kayak pajar jiwa ini, ketika muntung kita mengucapkan dua kalimat syahadat, misal asyhadu an la ilaha illallah, ini seluruh dari ujung rambut sampai ujung batit jadi saksi. Jadi saksi muntung kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Tangan jadi saksi, jar tangan aku sudah jadi saksi, ikam mengucapkan dua kalimat syahadat. Ayo gunakan aku di jalan Allah yang bujur-bujur syahadat itu dah. Seluruhnya mata jadi saksi. Kenapa kita sudah mengikrarkan, maka diwajibkan setiap hari 5 kali sembahyang. Kalau lah wajib, kalau syahadatnya dah amunnya kada bersyahadat kada sah. Kalau sembahyang artinya diwajibkan 5 kali dalam sehari, 5 kali. Ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, kena kada sempurna apa ngamunnya kada wa asyhadu anna muhammadar, tapi kita sebuting dulu asyhadu an la ilaha illallah. Ketika kita mengucapkan itu, seluruh yang ada di dalam jiwa raga kita ini menjadi saksi. Wahai muntung, kami menjadi saksi ikam mengikrarkan kepada Tuhan selain daripada Allah, maka gunakan jiwa ini nah. Dengan apa gerak? Makanya jar guru kita, jiwa ini digunakan satu tanda syahadat itu bujur raditu billahi rabba, ridho dengan ketentuan Allah, ridho dengan bahwasanya Allah itu Tuhan kita. Nah itu ngarannya syahadat jiwa. Tangan diberi Allah Ta'ala nangka ini nah, ridho dengan ketentuan Allah, ridho dengan apapun yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Tangan garing, tangan sakit, awak sakit, kepikiran kada nyaman, ini ridho dengan ketentuan Allah. Sudah itu ngarannya bersyahadat, ngarannya jiwanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Lalu ulang nih, tubuh ini ada jenderalnya di dalam tubuh kita nih, ada yang pengawasnya juga ya, komandannya bahasanya. Amunnya komandannya ini bagus ma'arahakan, bagus juga tuh anggota tubuhnya. Nah, begadang hati kita kayak apa? Makanya ketika kita berucap asyhadu an la ilaha illallah, bujur-bujur hati kita, ya Allah yang hanya Tuhan hanya pian, ya Allah. Pembuktiannya itu karena ketika kita nih, amunnya syahadat itu bujur di muntung, makanya jelabah guru dahulu berapa banyak muntung itu bersyahadat, muntung itu berzikir, muntungnya aja berpahala, tapi hatinya lapar. Bersyahadat juga bang, baik sembahyang juga bang, berpuasa juga bang, majlis hadir, majlis taklim juga bang, bermaulidan iya juga bang, tapi masih kenapa masih tegawi maksiat, hatinya lapar. Penyaksiannya atas kalimat asyhadu an la ilaha illallah belum tamakan hati, makanya lapar, makanya tegawi aja maksiat. Ya Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada segala maksiat insyaallah lah. La ilaha illallah. Makanya disebutkan oleh ulama itu pembatinan syahadat. Syahadat itu dibatinakan. Apa gerang? Mengheningkan cipta, bahasa orang ini nih. Mengheningkan cipta. Yang ingat itu hanya Allah. Apa gerang mengheningkan cipta? Diheningkan seluruh jiwa raga kita, yang kita ingat itu hanya Allah. Menjauhkan diri, makanya munnya kawa itu tinggi malam itu nah bangun satu mat antara kita lawan Allah Ta'ala aja tahu. Mengheningkan cipta, membatinkan syahadat tuh maksudnya. Membatinkan syahadat ini di luar ngalihnya, mengheningkan ciptana yang kita hilangkan mengarahnya jin la ilaha il. Makanya zikir itu penting benar pian, zikir la ilaha illallah, yang zikir saya saman tuh la ilaha illallah, Allah hu itu penting benar sebenarnya, memasukkan makna dua kalimat syahadat yang salah satunya adalah asyhadu an la ilaha il. Maksudnya apa gerang? La ilaha illallah, kosongkan pikiran kada selain Allah, lalu ucapkan yang nomor dua, Allahu Allah, yang masuk tuh Allah. Ini kada kosong lagi la ilaha illallahnya, masih lawan dunia, kada mau bang Allahu Allahnya, karena hanya hu yang ada tuh hanya inya, kada lagi kalimat Allah hu. Kenapa garang? Karena sudah kosong daripada ini nah huru hara dunianya sudah kosong. Makanya jar la ilaha illallah kosong akan sudah. Makanya ketika berzikir parikot saya samannya kah la ilaha illallah, kena ada Allahu Allah kalalah, imah tu ada hu-nya kalalah, la ilaha illallah 166 kali itu apa garang kosong akan berataan yang ada lawan kita daripada gemerlap duniawi. Kosong akan imbah sudah kosong hanya kawa masuk Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Namun sudah Allahu Allah itu masuk, yang inya lihat hanya inya. Apa gerang makna inya tuh iya hu inya hu. Nah itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya makna kalimat syahadat membawa kita kepada makna la ilaha illallah. Berarti orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul apa? Dua kalimat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ujungnya apa kan? Akhirnya la ilaha illallah. Namun orang itu tadi disinggung dulu pemulaan Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Itu kena pembuktiannya lah. Jadi kita dibawa kena di dua kalimat syahadat, kena hayya 'alas shalah, masuk dalam sembahyang kena tak.
hayya 'alal falah, hendak bahagia dunia akhirat itu sembahyang yang membawa kepada kena la ilaha illallah. Makanya mendengarkan azan dari awal sampai akhir itu la ilaha illallah. Ya Allah, sebagaimana azan itu diakhiri dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, ulun yang mendengar, ulun yang hendak sembahyang akhiri juga kena ulun dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Mun bahasa kitanya, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Amunnya masih ada berlebihan daripada sifat marah, tampar orang kamu misalnya, masih pusang, amunnya masalah dunia kada beres. Misal ada urusan dunia kada beres, pusang kepala, itu kada bujur jar guru kita, kada bujur kalimat syahadat tauhidnya asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa garang perasaannya tuh kada di hatinya Allah. Amunnya ada orang itu di hatinya Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kenapa garang? Cobalah pian perhatikan lah. Baguslah nikmat-nikmat Allah tuh lah, mulai apa? Mulai kita di alam arwah sampai detik ini nah, batu yuk banyak benar nikmat Allah itu kada terhitung lagi sudah. Ini aja nah dihadirkan hati kita selamat nah. Nikmat apa yang kurang daripada Allah memberi kita? Banyak benar. Lalu pantaslah nikmat yang banyak ini, banyak yang nikmat ini nah, disandarkan lawan duka cita. Kenapa jadi ada duka cita? Karena inya kada merasa lagi yakin ada Allah. Kayak apa bang caranya jadi supaya yakin ada Allah? Supaya yakin ada Allah, belajar ilmu ma'rifat atau yang disebut dengan ilmu tauhid, supaya ma'asah pengenalan kita lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi imbah ni nabulik ke rumah jangan ada lagi duka cita sudah. Kenapa? Garang amun ada sedikit ada daripada duka cita, inya masih belum lagi merasa bahwasanya inya bujur bahwasanya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Inya kada yakin lagi bahwasanya Allah tu ada. Kada yakin bujur, jakanya inya yakin bujur. Apa kita lagi duka cita? Karena ada orang yang sangat luar biasa. Siapa orang yang sangat luar biasa? Allah. Amunnya pian dalam misalnya tahu Habib Nuh baik benar orangnya. Mbah tu pulang pemberian pulang orangnya. Mbah tu pulang merasa nyom pulang orangnya. Pokoknya orangnya membantu benar. Amunnya pian berjalan ketakutan lah ada sedih biar kita kadang bawa duit. Insya Allah makan aja. Sedih makan ayam juga kita makan. Orangnya baik benar dihiga. Orang yang paling baik itu adalah Allah. Apa kita takutan? Apa duka cita lagi? Biar kita kada berduit. Tapi nyaman bang berduit ya wallah. Misal temunya kada ada berduit juga, tapi kita ada di sisi Allah. Kenapa jadi ada duka cita? Kurang ma'rifah kepada Allah. Kenapa jadi kurang ma'rifah lawan Allah? Kada tapi tak kaji ilmu sifat 20. Loh, kenapa jadi kada tak kaji Jepang juga ilmu sifat 20 nih? Kenapa? Belum sampai nak kita juga belum tak amalkan. Orang bahari di dalam pagar itu loh, di dalam pagar itu orang bahari pagi-pagi itu santai, status santai di muka rumah tah. Biasanya pagi-pagi itu makan apa? Orang bahari itu di dalam pagar orang bahari itu makan apa pagi-pagi itu? Ya makan apa? Pisang goreng, ya kalau lah geguduh panas. Nah itu makanan orang bahari. Santai, lawan kopi, santai. Kalinya ada lewat kawannya. Ini dalam pagar lah sakingnya menyatu kalimat syahadat ini nah. Asyhadu an la ilaha illallah itu menyatu lawan jiwa raganya. Nah pajar, oi sana, oi, ada apa? Ada kayak mati. Wah, ada satu mat. Yang mati kedada. Wah, ilmu tauhidnya main. Yang mati kedada main. Yang ada itu hanya Allah.
Weh sana adakah yang mati? Yang mati kedada. Ya berataan ini makhluk itu kedada. Makhluk itu berataan mayit tapi dihidupkan oleh Allah. Yang ada itu hanya Allah. Yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sampai kesal sampai begayaannya itu ya tauhid juga. Adakah yang mati hari ini? Yang mati kedada. Yang ada hanya ada. Yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu menyatu ngarannya sudah. Lain lagi lawan peguruannya guru peguruannya daripada guru Saifuddin Banjar Indah. Aku tulak ke bandara aja sidin lawan guru kadingat ngaran guru sidin. Ada guru sidin itu kada sabar lagi lawan Allah. Ini terlalu mendalam makna asyhadu an la ilaha illallah. Ke bandara bapak ke bandara hendak ke Jawa betakun lawan guru Saifuddin. Guru nang ya sidin mana WC di mana WC? Anak bapak biar guru anak kami anak behira aku aja sih dan anak buang air besar nih WC di sana bahaya sih dan guru saya putih salahnya sih ambil banyu wudu mau kopian tadi anak WC aja apa ambil banyu wudu aku nak sembahyang nih sih dan nah apa pulang sembahyang pian aku nak sembahyang istikharah dibuang di sini kah dibuang di Jawa kah kayak orang lawan Allah. Pian jangan coba-coba nang tahu itu lah. Insya Allah tercirit kong insya Allah tenang. Inilah makomnya ini. Sembahyang istikharah itu lebih baik. Inya hendak lawan Allah terus sampai behera hendak behera yang mana yang bagus dibuang di sini kan dibuang di Jawa. Istikharah dulu lawan Allah sampai masalah nang itu inya kenapa garang karena ini sudah nih makna syahadat itu mendarah daging sudah di dalam hatinya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi ingatkan ketika kita menyaksikan Allah nih ingatkanlah kesimpulannya tadi yang ulun baca ayat Quran tadi. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Bujur pang kita bersaksi bahwasanya innani anallah aku Allah la ilaha illa ana kada ada Tuhan selain aku. Tapi masalahnya apa? Fa'budni. Ini pembuktian kita menyembah Allah, kita yakin Tuhan kita itu Allah. Ini berapa banyak adalah makanya jalur Sayyidina Muhammad berapa banyak orang yang menyembah harta, berapa banyak orang yang menyembah dinar, berapa banyak orang yang menyembah kedudukan. Itu jalur Sayyidina Muhammad kerja kita. Berapa banyak yang menuhanakan tapi apa gara maksud dituhanakan? Menomor dua akan Allah. Ini tadi sampai hendak behera aja kada menomor dua akan hawa nafsu, ada menomor satu akan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'budni Allah. Maka sembah aku. Perlu pembuktian ketika kita menyaksikan aku cinta lawan ikam. Misal penyaksiannya aku cinta lawan ikam cinta lawan aku, kawini aku. Nah itu ngarannya bujur ngarannya cintanya. Aku bersaksi ikam Tuhan aku, maka itu sembah aku. Kayak apa caranya menyembah? Beribadah lawan Allah. Fa'bud nih jalannya adalah berarti setelahnya wa aqimis salata dzikri. Pas yang nomor dua imbah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rukun yang nomor dua apa? Wa iqamis shalah. Disembah yang pelatihnya untuk kita sampai kepada Allah huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelatih yang paling hebat menunjukkan kita kepada Allah supaya kita sampai ma'rifat kepada Allah, supaya kita bujur kenal dengan Allah, supaya kita bujur dapat tetal kekasih Allah. Pelatih yang paling hebat sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan lagi dimuntung aja. Buktiakan. Kayak apa caranya membuktiakan? Muntung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah minggu yang akan datang. Apa aja minggu yang akan datang? Minggu yang akan datang lebih ramai lagi. Insyaallah. Tahu manglah. Dan banyak umur kita berataan insyaallah.
Allah Ta'ala yang menciptakan kita berataan. Ya kalau lah asyhadu an la ilaha illallah, Tuhan yang menciptakan kita berataan. Dan kadada yang di alam semesta ini yang patut untuk disembah hanya Allah. Lalu Allah menciptakan makhluk. Penciptaan Allah makhluk ini ada sebabnya, Bibai. Allah hendak mematikan orang, ada sebabnya. Kalau lah Allah menciptakan Saifur Rahman, sebabnya Kuitan, sebabnya tuh banyak, tapi yang paling hebat sebab yang Allah Ta'ala hendak di alam semesta, nur baginda Muhammad. Itu paling hebat sebab, sudah. Sebab yang paling hebat itu adalah nur baginda Muhammad. Seluruh sebab yang ada di asbab terjadinya alam semesta yang Allah ciptakan itu berkat nur baginda Muhammad. Itu kena makna yang kedua, makna wa asyhadu anna Muhammad, makanya kada kawala plus wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Itu kena yang akan datang. Maulah wah ini kada munya wah ini dihabis apa kelawasan pulang asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Maknanya tiga, la ilaha illallah. Yang pertama, la ilaha ini orang awam. Kadada yang disembah kecuali Allah, itu orang awam. Orang awamnya orang bahari pian harap benar. Ini kada menyembah yang lain kecuali Allah. Kita ini apa? Tasembah makhluk aja. Hati kita yang menyembah, kita kada nyembah sujud lawan makhluk, tapi hati kita kada bersyahadat. Maksudnya kenapa jadi masih kita tuh masih pusang, amunnya masalah rezeki itu masalah rezeki itu masih apa? Kada terjamin, pusang benar. Masalah jodoh kada terjamin, pusang benar. Kada dapat gawian masih, pusang benar. Belum kawin, pusang benar. Berataan dipusangin apa dipusangi? Ada bisi Allah. Kenapa jadi pusang itu masih ada? Kenapa jadi putus asa itu masih ada? Kenapa jadi dosa itu masih ada tegawi? Hati belum bersyahadat, makanya kelaparan hati itu nah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Orang yang hatinya itu sudah ada syahadat, ada la ilaha illallah, ada Muhammadur Rasulullah, hatinya tuh kanyang, lalu inya mendapatkan ketenangan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Hati tandanya hanya ridho. Makanya jalan tadi raditu billahi rabba, radiyatan maradiyah. Pasti amun hatinya tuh tenang, inya ridho dengan ketentuan Allah. Hatinya tuh tenang, pastinya ridho dengan ketentuan Allah. Nah, aja ujung-ujungnya fadkhuli fi. Nah, ini yang bujur-bujur hamba ku jalla Allah Ta'ala. Ini yang bujur-bujur ini yang mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Ini yang bujur hambaku yang mengucapkan inya bersaksi bahwasanya kada ada Tuhan selain aku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Namun sedangkan itu hanya masuk ke dalam surga. Ya Allah, mudah-mudahan kita masuk ke dalam surganya Allah. Surganya Allah itu dua, surga dunia, surga akhirat. Surga dunia ma'rifatullah, itu jar ulama. Yang kedua, surga dunia an-nadhar ila Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqadatan, kawa memandang Sayyidina Muhammad imma di mimpi atau yaqadah. Itu surga dunia. Surga akhirat mudahan kita di sana masuk barataan insyaallah dengan berkat ahli baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lain diadakan nangka ini supaya kita merasakan nangka ini pang nyamannya mengingat Allah. Senyaman apa pian merasakan duduk di majlis atau di dalam surganya Allah di dunia, senyaman itu kena pian hendak menyeberang untuk menuju kepada surganya Allah yang ada di akhirat. Ini hati nyaman benar langkah batis ke surganya Allah di dunia nangka ini nah. Kalau nak bertakwa nak menolak sudah masuk surga hendaklah keluarlah. Siapa yang hendak keluar? Kada ada yang hendak keluar, nyaman kali di dalam surganya. Mana jar surganya jar? Kada panas misalnya atau apalah. Kada ada bidadarinya, mana bidadari itu? Bidadari di luar tuh lah bidadari berataan. Insyaallah berbiniannya jadi bidadari berataan kena insyaallah. Nyaman tuh nah hati itu nyaman. Masa nyaman benar? Aslan jauh nah datang. Nyaman hati pindah ke hadir majelis ilmu, tanda Allah hendak menyamanakan kita masuk ke dalam surganya Allah di dalam akhirat kena.
tapi istiqomah itu karamat yang paling luar biasa, itu adalah istiqomah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tadi pentuhanan makna syahadat tadi harus ini dua tiang nina. Yang Tuhan tuh Allah tuh sebutin. Yang nomor dua tadi pembuktian innani anallahu la ilaha illa ana, yang Tuhan tuh hanya Allah. Yang nomor dua tiang daripada syahadat tuh beribadah, fa'budni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kada diciptakan kecuali untuk beribadah. Dua buting makna ketuhanan atau makna penghambaan menyembah Allah itu akan sempurna apabila ada bisi baju. Bajunya tahulah, bebaju jangan ada bebaju. Seorang tuh ada bebaju nyaman lah jalan. Kalau kita tahu sopan jalan jangan ada bebaju. Bajunya tahulah, bajunya itu adalah takwa. Walibasun taqwa dzalika khair. Bajunya itu takwa. Amunnya bujur kita mengesahkan Allah, bujur kita beribadah kepada Allah, tanda ibadah itu bagus, takwa. Takwa itu adalah menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya Allah Subhanahu wa taala. Bajui dengan baju takwa, merek yang paling hebat. Baju itu ada bermerek, kalau lah ini ada merek apa kan ini udah tahu nah, ada mereknya macam-macam kalau lah. Jangan baju itu baju sembarangan aja. Berbaju juga kan, tapi bajunya ada mau juga. Tahulah merek yang paling hebat lah. Merek bajunya tadi walibasu taqwa dzalika khair. Syahadat ini syahadat ini bajunya takwa. Maksudnya Bapang bajunya itu pulang tergantung bisi masing-masing. Tapi yang paling hebat merek daripada merek baju takwa ma'rifah. Jadi label ma'rifah. Takwa itu menyangka ada ma'rifah. Jadi KW biasa-biasa aja. Nah, kayak apa supaya sampai ke ilmu ma'rifah? Belajar ilmu tauhid. Ya Allah, mudah-mudahan kita diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitulah yang dikata ilmu usuluddin dan ilmu tauhid, dan ialah yang dikehendaki sebutannya di kitab ini. Bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf bahwa ia mengenal pada Tuhan Azza wa Jalla dengan segala sifatnya yang wajib baginya dan yang mustahil padanya dan yang harus padanya. Demikian pula yang wajib bagi segala Rasul alaihi salatu wassalam dan yang mustahil dan yang harus, sebagaimana akan nanti tersebut bahwa sekalian itu masuk pada makna dua kalimat syahadat. Ya Allah, mudah-mudahan kita berataan menjadi seorang hamba yang bisa bersyahadat, di muntung kita bersyahadat dan hati kita pun juga bersyahadat dan jiwa kita pun bersyahadat, menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hajat kita qabul dunia dan akhirat, diberi ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikan ya Allah jasmani kami ya Allah, ahwal kami ya Allah, pekerjaan kami ya Allah ridha dengan ketentuan Engkau ya Allah. Berikan kami makam ridha, berikan kami ya Allah makam ikhlas ya Allah. Berikan kami ya Allah ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi wa alim Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Biasanya ulum di majelis-majelis minta kita membaca